Assalamualaikum Bang Dullah. Pagi ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. barakah insyaallah di hari Jumat barakah ini ya. Banyak orang ini Amin. ada Ya. Al-Kafi, ada macam-macam aktivitas pagi atau sedekah subuh luar biasa. Bang Dullah, ini hari kemerdekaan baru saja kita lewati nih. Merdeka memang merupakan sebuah ikhtiar dari sebuah bangsa. Tapi nampaknya banyak orang bertanya, apakah kita benar sudah merdeka dari keadilan, dari keterpurukan, apalagi pendiri bangsa ini telah memberikan sebuah pondasi bangsa yang nampaknya sampai hari ini pun masih ada ikhtiar untuk merubah-rubah undang-undang dasar ini. Apa yang Bang Dullah bisa ambil hikmah dari hari kemerdekaan dan juga tentu saja hari Asyura ini di hari-hari ini? Silakan Bang Dullah. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar sekalian, biasanya pada usia 76 tahun, maka seorang kakek dengan nenek pada sore-sore hari santai di serambi rumah, bermain canda dengan cucu-cucu, Masya Allah. mungkin minum teh atau kopi dengan pisang goreng dan seterusnya begitu. Masya Allah. Tapi lain halnya dengan Indonesia, 76 tahun bukan bisa bersantai-santai, tapi sekian ratus problem. Masya Allah. Katakanlah misalnya kalau pada masa pemerintahan Umar bin Aziz, Khalifah yang dikategorikan masuk di dalam Khulafaur Rasyidin, ya hanya 2,5 tahun berkuasa, maka kemudian tidak ada satu orang pun warga negara dalam pemerintahan Umar bin Aziz yang terima zakat. Ketika dibagikan zakat, khususnya zakat fitrah, tidak ada yang terima. Karena semua terpenuhi kebutuhannya, keperluan sehari-hari. Itulah ilustrasi tentang 2,5 tahun menjadi khalifah, maka kemudian rakyat itu sejahtera, aman, damai, tentram. Bahkan dalam sejarah disebutkan sampai kemudian binatang, baik peliharaan maupun binatang liar, itu terpenuhi kebutuhannya. Di dalam Mukadimah Dasar 45 disebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajah di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya bahwa merdeka itu adalah hak setiap makhluk, termasuk khususnya manusia. Maka oleh karena itu ketika seseorang masuk Islam, maka syarat formalnya itu adalah mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah pertama itu menunjukkan bahwa seorang makhluk manusia itu bebas. Mereka tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sehingga demikian maka kenapa di dalam sila pertama Pancasila itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa semua warga negara Indonesia itu hanya menuhankan Allah. Tidak presiden, tidak negara, tidak ideologi, tidak suku, tidak bangsa dan seterusnya, hanya Allah. Dari syahadah pertama itulah maka kemudian orang akan merdeka, dan kemudian bagaimana menghidupi dirinya, keluarga, bangsa dan negara, ikutilah syahadah kedua. Syahadah kedua bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Maka kemudian Muhammad sebagai manusia mengaplikasikan syahadah pertama dalam bentuk hidup keluarga, hidup tetangga, hidup berpolitik, hidup berekonomi, hidup bernegara dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibatun warbun ghafur. Sekarang kalau ilustrasi saya katakan tadi di negara yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Aziz hanya 2,5 tahun, maka seorang yang 76 tahun pada usia senja bercandaria dengan istri, cucu, anak-anak.
habis sholat isya mungkin baca beberapa lembar Quran, kemudian tidur lena tanpa memikirkan cicilan rumah, tanpa memikirkan kontrak rumah, tanpa memikirkan cicilan mobil, tanpa memikirkan kalau ke rumah sakit harus bayar BPJS dan seterusnya, apalagi bunga bank dengan utang dan seterusnya. Karena semua mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hari ini dalam aspek ekonomi kita mempunyai utang lebih dari 10.000 triliun. Masya Allah. Utang pemerintah itu 6.000 triliun lebih, 6,5. 6.500 triliun. Utang swasta 4.000 triliun lebih. Jadi total utang Indonesia itu, pemerintah dan swasta itu 10.000 triliun lebih. Bunga utang tahun 2020, akhir tahun 2020 itu sebesar 301 triliun. Bunganya saja. Dan kemudian untuk 2021 ini diperkirakan bunga utang kita itu 4.000 triliun. Itu baru bunga, belum pokoknya, belum pohonnya. Dari segi ekonomi seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah kalau negara merdeka, maka dia menghidupi warga negaranya dengan sumber daya alam yang ada. Tapi apa yang kita tidak impor? Sampai-sampai sayur, buah, itu kita impor. Dari Cina, dari kalau dari Eropa, atau dari Thailand masih bisa masuk akal karena negara agraris. Tapi dari Ethiopia, negara padang pasir, kita mengimpor sayur dari sana. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, kenapa demikian? Di sinilah persoalan korupsi. Persoalan korupsi itu sedemikian rupa sehingga Singapura yang tidak punya sesuatu, bahkan pasir pun tidak. Kenapa? Karena Singapura itu dia lakukan reklamasi sampai ke Laut Biru. Berarti tidak punya pasir lagi. Reklamasinya itu pasirnya didatangkan dari Pulau Batam. Tidak punya sesuatu, tapi Indonesia mengimpor minyak dari Singapura. Logika apa yang kita pakai? Teori apa kita pakai? Singapura tidak punya sesuatu, tapi Indonesia impor minyak dari Singapura. Itulah yang disebut dengan korupsi. Karena setiap impor, suatu kementerian, suatu lembaga, suatu pejabat, itu akan mendapatkan fee. Nah karena fee itulah, maka kemudian harus mengimpor. Indonesia negara agraris. Bagaimana kita mengimpor sayur dengan buah? Kata pemerintah membela diri bahwa barang-barang yang kita impor itu disebabkan karena persediaan tidak cukup di dalam negeri. Kenapa persediaan tidak cukup? Karena petani-petani kita itu mempunyai sawah yang terbatas. Sehingga hasilnya sesuai dengan luasnya lahan. Tapi kalau misalnya lahan para petani kita itu luas, maka dengan sendirinya tidak perlu mengimpor dari luar. Pada waktu yang sama, ada perusahaan, ada pengusaha, salah satu dari 9 naga, mempunyai 5,2 juta hektar. Satu perusahaan mempunyai 5,2 juta hektar. Sementara di Jakarta orang mempunyai tanah 100 meter saja belum tentu ada. Jepang itu menetapkan bagaimana untuk menjadikan negaranya itu makmur, petani itu mempunyai lahan minimal 4 hektar. Minimal 4 hektar. Jadi kalau misalnya orang tua sudah tua, mau pensiun, dia punya anak beberapa, lahan itu tidak dibagi. Kalau 4 anak, maka dibagi masing-masing 1 hektar. Tapi akan diserahkan kepada seorang saja anak yang betul-betul menjadi petani, serius menjadi petani, dan profesinya petani. Sehingga demikian, tetap setiap petani itu mempunyai lahan minimal
4 hektar, bahkan rencananya mau dinaikkan menjadi 6 hektar. Saya biasa keliling di Jawa Barat, ternyata sawah-sawah yang ada itu bukan lagi punya petani tempatan, tapi yang dulu mereka punya itu kemudian sekarang menjadi buruh tani. Jadi yang punya sawah-sawah itu adalah orang Jakarta atau orang-orang yang konglomerat seperti itu. Kalau kita perhatikan pidato Jokowi tanggal 16 Agustus, dua hal yang penting bagi saya dan perlu dipahami oleh masyarakat pendengar khususnya. Pertama, beliau menekan pada investasi. Kalau investasi berarti bukan pemerintah, tapi asing dan kemudian konglomerat. Nah, ini berbahaya. Saya ingat seorang penulis Barat, Schumacher, bukunya itu berjudul Small is Beautiful, kecil tapi indah. Buku ini mengoreksi buku dari Adam Smith yang dikenal dengan Das Kapital. Das Kapital ini adalah buku sucinya kaum kapitalis, di mana di sana bagaimana persoalan investasi kapital sehingga menjadi orang berjuis yang kemudian direaksi oleh Marx dengan pendekatan bahwa yang harus diutamakan adalah kaum proletar. Jadi Das Kapital kapitalis, Marxisme ada individualistis, tapi kemudian kedua-duanya itu bertentangan dengan Islam. Kenapa? Dalam Islam orang bisa kaya sekaya-kayanya seperti dalam sejarah Islam para sahabat Abraham bin Auf, luar biasa kekayaannya, sekian triliun waktu dia meninggal. Tapi kemudian kesalahan komunis dari teori Marxisme adalah tidak boleh ada hak individu, semua dikuasai oleh negara. Itu juga tidak benar, karena dalam Islam hak individu tetap ada. Nah, Small is Beautiful Schumacher ini, beliau mencoba mengadop ajaran Islam dengan mengatakan bahwa tidak boleh hanya ditujukan kepada pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi 6 tahun itu membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua dengan investasi dari luar negeri. Nah, berarti kalau nanti kemudian kita tidak bisa melunasi utang itu pada kurun waktunya, pengalaman di beberapa negara yang dikuasai oleh Cina, maka kemudian jatuhlah sarana prasarana infrastruktur ke tangan Cina. Ini yang berbahaya. Karena itulah maka Schumacher mengatakan bahwa pembangunan itu tidak harus indikatornya dari infrastruktur, tapi bagaimana agar supaya rakyat itu sejahtera. Saya teringat perdebatan dialog antara Bung Karno dan Bung Hatta tahun 50-an. Ketika mau menentukan skala prioritas pembangunan nasional. Bung Hatta menginginkan skala prioritas pembangunan nasional adalah pendidikan. Sedangkan Soekarno menginginkan skala prioritas pembangunan nasional adalah politik. Perdebatan keras. Akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden. Andai kata Bung Hatta yang menang, yang berarti pembangunan nasional diprioritaskan pada pendidikan, hari ini kita sudah bisa seperti kisah yang saya sebutkan pada awal, yaitu pada pemerintahan Umar bin Aziz yang hanya 2,5 tahun, rakyat makmur sejahtera. Kita tahu bahwa politik yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional oleh Bung Karno, ujungnya adalah G30 PKI. G30 PKI terjadilah persoalan yang serius terhadap bangsa negara. Maka ketika Soeharto take over pemerintahan tahun 67, maka Soeharto menganggap bahwa politik itu kejahatan karena melihat kepada pola Soekarno. Maka kemudian beliau kembali kepada persoalan ekonomi. Tetapi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru oleh Soeharto itu dengan proses pendekatan pertumbuhan, bukan pemerataan. Didatakanlah para profesor-profesor tamat-tamat via Berkeley
yang kemudian lahirlah apa yang disebut dengan pembangunan fisik, maka tetap saja pembangunan pendidikan terabaikan. Nah, Orde Reformasi ternyata kemudian mencoba kembali kepada pola Orde Lama dengan pembangunan infrastruktur dan dengan ideologi komunis. Nah, dari situ kita lihat pendidikan terabaikan. Data-data hari ini tentang pendidikan kita, pertama, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia Indonesia itu 70,1 dari 1 sampai 100. Kita berada pada ranking kelima di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan ranking 102 di dunia. Itu aspek pendidikan kita. Dari 1 juta anak SD, hanya 43 orang yang bisa lanjut ke perguruan tinggi. Dan IQ rata-rata orang Indonesia 87 terendah di Asia. Karena pendidikan kita terabaikan, hanya mengejar pada pembangunan politik, yang politik sekuler, pembangunan ekonomi infrastruktur, tidak memperhatikan tingkat kesejahteraan. Nah, sehingga demikian, maka problem serius buat kita adalah jika investasi digaungkan terus oleh Jokowi seperti pidato tanggal 16 kemarin, itu adalah lampu merah buat kita. Yang kedua, dari pidato Jokowi saya menangkap tidak ada satu pernyataan dia tentang korupsi. Kenapa tidak ada pernyataan dalam pidato 16 Agustus? Setiap presiden selalu ada aspek pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena Indonesia ini berada pada ranking ke-11 terkorup di dunia. Saya ulangi, Indonesia ranking 11 terkorup di dunia dan nomor 3 di Asia. Dan korupsi pada zaman reformasi ini ada korupsi struktural. Pada zaman Orde Baru disebut dengan sentralisasi, di mana eksekutif heavy, kekuasaan eksekutif, maka korupsi itu hanya pada eksekutif, yaitu presiden, menteri, pejabat-pejabat pusat. Tapi hari ini desentralisasi, maka kemudian korupsi juga desentralisasi, yaitu mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan di kepala desa yang ada juga anggaran pembangunan desa juga dikorupsi oleh kepala-kepala desa. Inilah persoalan serius bahwa pembangunan ekonomi keliru, bukan keliru bahkan salah, dan kemudian pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan disebutkan Profesor Sumitro dulu setiap tahun 30% anggaran rutin bocor, itu hari ini malah membengkak. Sehingga demikian saya khawatir bahwa 2045 sebagai 100 tahun dari akhirnya bangsa Indonesia tidak menjadi masyarakat yang sejahtera, apalagi masyarakat madani, tapi saya khawatir pada waktu itu Indonesia mungkin hilang dari peta bumi, atau Indonesia menjadi beberapa negara baru, atau Indonesia menjadi jajahan dari satu superpower. Sebagai penutup, kalau kita bisa mengantisipasi 3 hal itu, maka tidak hilang dari peta bumi, tidak menjadi beberapa negara baru, tidak menjadi superpower, tapi kita bisa menjadi masyarakat madani pada tahun 2045 nanti, insyaAllah. Itu catatan saya tentang 76 tahun merdeka. Nah, terima kasih Bang Dullah pagi hari ini memberikan pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan negeri ini terlindungi, dan kita punya Umar bin Abdul Aziz yang insya Allah akan terbit di tahun-tahun depan. Mudah-mudahan selalu optimis kita, begitu kan Bang? Selalu kita berikhtiar untuk kebaikan. Assalamualaikum Bang Dullah pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.